Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 eh, ingin membuat video proposal bisnis yang diadakan secara online. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nadia Firdaus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Nabila Putra Julia dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Perkenalkan, nama saya Syifa Yudhita Zahra dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Perkenalkan, nama saya Siti Fania Rosali dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, saya Falinda Purnama dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Bisa Terawansana dari Fakultas Kedokteran. Oke, jadi produk kami bernama Chutrition. Apa sih Chutrition itu? Chutrition itu adalah permen deli yang terbuat dari sari buah asli, gelatin sapi, dan pemanis alami dari madu, yang memiliki rasa asam manis dengan tekstur yang kenyal dan kaya akan kandungan vitamin karena terbuat dari buah asli. Kelompok kami memilih permen gummi seperti ide bisnis kelompok kami karena permen gummi yang beredar di pasaran umumnya menggunakan zat-zatan, pemanis sintesis, dan bahan kimia lainnya yang dapat berdampak negatif bagi kesehatan anak. Pertama, di tengah meningkatnya kasus diabetes pada usia dini. Sementara itu, biasanya anak-anak memiliki daya minat konsumsi buah dan sayuran yang cukup rendah sehingga menimbulkan masalah gizi yang cukup mengkhawatirkan. Untuk menjawab tantangan ini diperlukan inovasi pemilihan sehat berupa gummi berbahan alami dari buah dan sayuran segar dengan pemanis madu tanpa pengawet dan bahan kimia buatan sehingga dapat menjadi alternatif cemilan yang tidak hanya lezat tapi juga bergizi dan aman untuk dikonsumsi anak-anak. Kemudian, kami milih permen gummi ini karena adanya tren pasar yang kami ambil dari 3 data. Yang pertama itu dari morderintelligence.com yang menyatakan bahwa pasar jelis dan gummi di internasional ini diperkirakan akan mencapai sekitar 30,4 miliar US dollar di tahun 2025 dan tumbuh ke 42,2 miliar US dollar pada tahun 2030 dengan CAGR sekitar 6,7%. Kemudian di Indonesia sendiri ada sekitar 60% konsumen beauty adalah anak-anak. Kemudian Elite Market Research menyatakan bahwa target utama produsen gummi adalah anak-anak karena mereka memiliki selera yang kuat terhadap gummi terutama pada 3 rasa utama yaitu rasa jeruk, stroberi, dan berry-berry. Selanjutnya itu pasar yang kami inginkan. Yang pertama itu anak-anak dari SD karena kebanyakan anak-anak itu menyukai gummi yang berwarna-warni dan berbeda. Kemudian anak-anak SMP dan anak-anak SMA itu cenderung mengutamakan rasa yang enak dan tampilan yang bagus. Kemudian pada mahasiswa itu cenderung mengonsumsi permen gummi ini sebagai camilan yang praktis atau snack sehat. Terlebih gummi memiliki nilai tambah dengan menggunakan bahan alami. Untuk peluangnya itu ada 3. Yang pertama itu rasa dan bentuk yang menarik itu menjadi faktor utama untuk menarik perhatian anak-anak hingga remaja karena mereka lebih tertarik untuk mencoba produk yang memiliki bentuk yang lucu dan warna-warni. Kemudian tren gummi sehat itu karena di zaman sekarang ini banyak pola hidup sehat yang terus meningkat sehingga produk berbahan alami itu cenderung memiliki potensi yang besar di pasaran. Kemudian yang ketiga itu branding di media sosial. Media sosial yang kami gunakan sini ada Instagram dan juga WhatsApp untuk memungkinkan promosi yang interaktif dengan konsumen. Yang selanjutnya yaitu adalah bisnis model kanvas yang terdiri dari e-partner. E-partner sendiri ada penjual sayur dan buah, penjual kemasan, penjual gelatin, supplier, promosi, UK activity-nya, pembuatan proposal, produksi, penjualan, pengembangan produk. Untuk
cost structure-nya ada bahan baku, biaya iklan. Untuk customer segment-nya itu ada mahasiswa atau mahasiswi, anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA. Untuk pay resource-nya yaitu ada SIM, alat dan bahan produksi, diabetes, obesitas, permen gummy, anak-anak, buah dan sayur. Oke, selanjutnya value propositions, yaitu tanpa gula, tanpa pengawet, sehat, alami, dan harga yang terjangkau. Customer relationship-nya menjaga kualitas produk. Channels-nya kita ada dua, yaitu media sosial dan popular. Revenue stream-nya, sumber utama pendapatan didapatkan dari penjualan melalui penjualan menawarkan produk dari kelas ke kelas dan penjualan online melalui platform e-commerce. Oke, selanjutnya kita akan media sosial. Kita membagikan foto kami dan mempromosikan foto kami melalui Instagram, WhatsApp, TikTok, dan Shopee, e-commerce lainnya. Sebenarnya ada promosi menarik melalui story, melalui konten yang menarik dari secara pertama. Selanjutnya untuk popular, ada target awalnya adalah orang-orang di sekitar kita, lalu anak-anak, pekerja, dan anak-anak lainnya. Ini strateginya adalah memberikan trailer karena ini lebih efektif karena orang akan mengerjakan kerjanya. Oke, selanjutnya ada pencapaian dari kelompok kami. Ini yang pertama, kelompok kami melakukan survei pasar secara online melalui Google Form. Respondennya itu berupa anak-anak, remaja, serta mahasiswa. Pertanyaannya meliputi seberapa sering kamu makan atau minum buah dan sayur, seberapa sering kamu membeli permen, dan apa yang biasanya kamu lihat saat membeli permen. Lanjut, yang kedua ada uji coba pembuatan. Kami membuat gami dari sari mangga, gelatin, dan madu. Lalu kami melakukan uji tekstur, rasa, serta tampilan. Dan kami melakukan evaluasi apakah di produk kami ada yang kurang dari segi rasa, tekstur, serta kemasannya. Selanjutnya yaitu adalah progres. Berikut adalah contoh dari progres kami. Yang pertama yaitu adalah jus buah dan sayur, yaitu proses menghabiskan buah dan sayur. Yang kedua adalah menyaring yang tadi yang jus tadi. Yang selanjutnya ada menyiapkan gelatinnya, lalu menuangkan gelatin 2 sendok makan. Dan selanjutnya adalah panaskan dengan api kecil dan aduk sampai menggumpal atau mengumpul lah, seperti itu. Dan tambahkan madu secukupnya, lalu kita tuangkan ke dalam cetakan yang kita sediakan, lalu kita masukkan ke dalam freezer. Setelah itu kita sudah dingin, kami siap dikemas, lalu kita masukkan ke dalam package. Nah, lalu kita di sini ada analisis pesaing, di mana di sini merupakan pesaing-pesaing kita atau kompetitor kita yang merupakan menjadi pesaing kita nanti di market pasar. Yang pertama itu ada Biofit, kedua ada Vidoran, dan yang ketiga ada Ecoji. Nah, kenapa sih di antara banyaknya pesaing kita atau kompetitor kita masih nekat untuk menjual gummy tersebut? Ya karena kita yakin bahwa kami punya keunggulan dengan memberikan atau menyajikan gummy yang kurang akan gula dan tanpa pengawet, seperti itu. Baik, terima kasih sudah melihat atau menonton video kami sampai terakhir. Mohon maaf jika ada salah kata pembuatan. Sebelum kita akhiri, saya ada ajakan untuk kalian untuk kita melek akan tingginya data diabetes di Indonesia, bahkan hingga anak-anak atau balita pun sudah diabetes mellitus. Oleh karena itu kita menyajikan produk kami yang kita unggulkan dengan harapannya kita bisa mencegah atau menurunkan grafik diabetes mellitus pada anak-anak. Sekian
dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.